Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Hoirinsa Nurul Hakiki 210-469, Nugroho Canda Pamungkas 210-450, Dwi Azanabila 210-455, dan Intan Ngamprala 210-481. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada salah satu materi dalam mata kuliah semantik, yaitu perubahan makna. Sebelum masuk ke inti materi, ada baiknya jika kita mengetahui apa itu makna sebenarnya. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure, makna merupakan pengertian atau konsep yang terdapat pada sebuah tanda-tanda linguistik. Setiap tanda linguistik tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu yang pertama yang diartikan dan yang kedua adalah yang mengartikan. Materi selanjutnya adalah mengenai faktor terjadinya perubahan makna. Dalam semantik sendiri, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan perubahan makna, antara lain seperti yang pertama, perkembangan dalam ilmu dan teknologi. Sebuah kata yang awalnya mengandung konsep makna mengenai sesuatu yang sederhana tetap digunakan, walaupun konsep makna yang dikandung telah berubah sebagai akibat dari pandangan baru dalam satu bidang ilmu atau sebagai akibat dalam perkembangan teknologi. Faktor yang kedua adalah karena perkembangan sosial dan budaya. Sebuah kata yang mulanya bermakna A berubah menjadi B atau C. Jadi, bentuk katanya tetap, tetapi konsep makna yang dikandungnya sudah berubah. Contohnya adalah pada kata saudara. Dalam bahasa Sanskerta, saudara bermakna seperut atau sekandung. Sekarang, kata saudara dapat juga diartikan sebagai penyebutan atau penyapaan kepada siapa saja yang dianggap sederajat atau berstatus sosial sama. Untuk faktor selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. 3. Perbedaan bidang pemakaian. Setiap bidang kehidupan atau kegiatan memiliki kosakata tersendiri yang hanya dikenal dan digunakan dengan makna tertentu dalam bidang tersebut. Makna kata yang digunakan bukan dalam bidangnya itu, dan makna kata yang digunakan dalam bidang asalnya masih berada dalam poliseminya karena masih saling berikatan. Yang keempat, adanya asosiasi. Berbeda dengan perubahan makna yang terjadi akibat penggunaan dalam bidang lain, faktor asosiasi ini berkaitan dengan hal atau peristiwa lain yang berkenaan dengan kata tersebut. Contohnya pada kata amplop, yang makna asalnya adalah sampul surat. Lalu jika dalam kalimat, berikan bapak itu amplop agar tidak lama dalam mengurus SIM, di mana makna amplop di sini adalah sebagai sogokan. Yang kelima, perbedaan tanggapan indera. Dalam pemakaian bahasa Indonesia secara umum, banyak terjadi gejala sinestesi, di mana banyak terjadi kasus pertukaran tanggapan antara indera yang satu dengan yang lainnya. Misalnya rasa pedas yang seharusnya ditanggap dengan indera perasa pada lidah tertukar menjadi ditanggap oleh indera pendengaran seperti dalam ujaran, kata-katanya cukup pedas. Ya, saya Nugroho Chandra Pamungkas akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 6. Perbedaan tanggapan. Setiap bidang kehidupan atau kegiatan memiliki kosakata tersendiri yang hanya dikenal dan digunakan dengan makna tertentu dalam bidang tersebut. Makna kata yang digunakan bukan dalam bidangnya itu, dan makna kata yang digunakan dalam bidang asalnya masih berada dalam poliseminya karena masih saling berkaitan. 7. Adanya penyingkatan. Terdapat sejumlah kata atau ungkapan yang sering digunakan dan kemudian tanpa diucapkan atau dituliskan secara keseluruhan, orang sudah mengerti maksudnya. Misalnya, istilah Mendikbud yang lazim digunakan sebagai singkatan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 8. Pengembangan istilah. Salah satu upaya dalam pengembangan atau pembentukan istilah baru adalah dengan memanfaatkan kosakata bahasa Indonesia yang ada dengan jalan memberi makna baru dengan menyempitkan makna, meluaskan, atau memberi arti baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Oplara, NIM 210-481. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jenis perubahan makna. Yang pertama, meluas.
Sebuah leksem yang awalnya hanya memiliki satu makna kemudian menjadi beberapa makna karena beberapa faktor dengan tetap berada dalam lingkup poliseminya. Yang kedua, menyempit. Sebuah kata memiliki makna yang luas kemudian berubah menjadi terbatas. Misalnya kata sarjana yang awalnya berarti orang pandai, kemudian menjadi orang yang lulus dari perguruan tinggi. Yang ketiga, perubahan total. Makna sebuah kata berubah sama sekali dari makna asalnya. Contohnya pada kata ceramah yang dulunya bermakna cerewet atau banyak cakap, kemudian kini bermakna pidato atau uraian. Keempat, penghalusan atau efemia. Kecenderungan untuk menghaluskan makna kata menjadi gejala umum dalam masyarakat bahasa Indonesia. Misalnya pada penggunaan kata babu diganti dengan kata pramuwisma, sehingga terkesan lebih halus dan sopan. Kelima, pengasaran atau disfemia. Usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus atau bermakna biasa dengan kata yang bermakna kasar. Biasanya dilakukan saat situasi tidak ramah atau untuk menunjukkan kejengkelan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, itu datangnya dari kami sendiri. Semoga ada ilmu yang dapat diambil. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.